Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Level 4, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru tentang statistika atau dikenal juga dengan pengolahan data. Dalam materi kali ini, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, mungkin dalam pelajaran kali ini teman-teman juga sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 2 maupun di kelas 3. Ini hanya sedikit lanjutannya. Insya Allah materinya gampang dan mudah dipahami ya. Namun sebelum belajar, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa nih teman-teman. Yuk kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah di sini kita bermain game dulu nih. Di sini Pak Yazid memiliki angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kira-kira di tanda tanya ini apa isinya ya? Yuk silakan di pause. Ya, jawabannya bukan angka 6 ya teman-teman ya. Tapi jawabannya ialah huruf R teman-teman. Ini adalah gigi pada kendaraan mobil manual ya teman-teman ya. Kalau R itu mundur ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah gigi di kendaraan manual. Kita baca surat berikutnya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah potongan ayat dalam surat, iya betul sekali, dalam surat Al-A'la ya. Nah, yang artinya segumpal darah. Di sini arti dari surat ini adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan teman-teman. Nah, dalam tafsir jalan lain, bacalah maksudnya memulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan semua makhluk. Ya, kita diperintahkan ketika kita sedang membaca, dengan membaca kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kita sebelum dalam melakukan segala sesuatu yang mendapatkan ilmu pengetahuan, kita diperintah untuk membaca nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa silakan dengan bisa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa-doa yang lainnya, sehingga kita dimudahkan dalam belajar. Nah, sama halnya dalam kita membaca atau menafsirkan sebuah data, teman-teman. Nah, misalkan sebelah sini, Pak Yazid memiliki sebuah data nih. Data berat badan dari 60 siswa di kelas 7 SMP. Wah, datanya banyak sekali nih, teman-teman. Kita membacanya bingung nih. Ya, kira-kira yang jumlahnya yang berat badannya 40 kilo ada berapa siswa? Yang berat badannya 43 ada berapa siswa? Nah, jika datanya seperti ini, kita akan sulit untuk membacanya dan memahaminya. Namun, jika datanya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, kita akan sangat lebih mudah dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, kali ini kita akan lebih fokus dalam membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel pertama. Misalkan di sini, tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, di sini ada nilai 6, 7, 8, 9. Wah, nilai 10-nya nggak ada nih, Pak. Nah, di sini nilai 6 ada 3 siswa. Nilai 7 ada 6 siswa yang mendapatkannya. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 siswa, dan seterusnya, teman-teman. Nah, dari tabel data nilai ulangan tersebut,
kita juga bisa mengetahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6. Nilai terendahnya ya, karena paling kecil nilai 6. Terus nilai tertinggi yang diperoleh siswa ada nilai 9. Dan nilai paling banyak yang diperoleh siswa adalah nilai 7. Karena nilai 7 ada 6 siswa. Dan nilai paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9. Karena nilai 9 lebih paling sedikit siswanya itu cuma hanya 2 siswa. Dan 15 ini adalah jumlah seluruh siswa tersebut atau banyaknya siswa. Gampang kan membacanya? Nah, selanjutnya di sini Pak Yazid memiliki diagram batang. Yang di mana diagram batang dari data banyak siswa di SD Merah Putih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini bagian bawahnya adalah kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang sebelah kiri atau yang posisinya itu tegak ke atas, ini adalah frekuensinya banyaknya siswanya. Di sini ada skala 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, jika kelas 1 itu berada di sini, maka di kelas 1 ada berapa siswa? Ada 40 siswa. Di kelas 2, wah ini di tengah-tengah nih Pak, antara 50 dan 40. Berarti tengah-tengahnya 50 dan 40 berapa? 45. Kelas 3 ada 50. Kelas 4 ada 40 siswa. Kelas 5 sama dengan kelas 2, betul. Ada 45 siswa dan kelas 6 sama dengan kelas 5 juga 45 siswa. Nah, jadi seperti itu teman-teman dalam membaca data dalam bentuk diagram batang, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, yang paling banyak siswa di kelas 3. Ya, yang paling banyak siswanya ada di kelas 3. Kenapa? Karena kelas 3 paling banyak, yaitu ada 50 siswa. Yang paling sedikit ada di kelas 1 dan kelas 4. Karena di kelas 1 dan 4 sama-sama 40. Paling sedikit di kelas 1 dan kelas 4. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya sedikit review karena pasti teman-teman sudah pernah belajar hal ini di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan di buku SPS halaman 148. Silakan jika teman-teman belum memegang bukunya, boleh di-pause dan disiapkan bukunya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah tabel jenis pekerjaan orang tua siswa. Ini jenis pekerjaannya, ada pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, dan wira swasta. Ini banyak siswanya. Berarti pegawai negeri ada 3 siswa, yang orang tuanya pegawai swasta ada 4 siswa, dan seterusnya. Pertanyaan 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Ada? Betul, ada 3 siswa. Lanjut. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa? Yang paling banyak berarti di sini angkanya paling besar. Wah, betul, yaitu pedagang. Nomor 3. Berapa banyak siswa orang tua memiliki pekerjaan selain wira swasta? Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Yang wira swasta mana? Ini berarti selainnya. Berarti selainnya termasuk dengan pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, dan petani. Berarti yang ini kita jumlahkan ya teman-teman ya. Berarti 3 ditambah 4 tambah 12 tambah 10. Kita hitung 3 tambah 4 7, 7 tambah 12 19, 19 tambah 10 jadi 29 siswa. Nomor berikutnya, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Berapa sih selisihnya yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Memang kita coba cek, petani ada berapa? Petani ada 10, pedagang ada 12. Berarti selisih yang besar dikurangi yang kecil. 12 dikurangin 10, hasilnya 2. Berarti selisihnya ada 2 siswa. Nomor 5,
Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Berarti tinggal kita jumlahkan semuanya ya teman-teman ya. Pasti tahu kan hasilnya? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini soalnya tidak ada di dalam SPS. Sengaja Pak Yazid buat sendiri ya. Ya, nanti teman-teman bisa praktekkan pada tugas berikutnya. Nah, di sini ada banyak siswa SD Merah Putih kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Tapi di kelas 4-nya kosong, tidak ada diagram batangnya, ya, tidak seperti kayak kelas yang lainnya. Nah, karena itu akan berhubungan dengan soal. Contoh, jika jumlah seluruh SD Merah Putih adalah 265 siswa, tentukan banyak siswa kelas 4. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita jumlahkan terlebih dahulu kelas-kelas yang lain yang sudah diketahui banyak siswanya. Kelas 1 ada 40, kelas 2 ada 45, karena di tengah-tengah antara 50 dan 40. Kelas 3 ada 50. Kelas 5 ini di antara garis 50 dan 40 berarti 45. Kelas 6 juga sama 45. Berarti kita jumlahkan dulu. Berarti bentuk matematikanya bisa seperti ini teman-teman. Setelah kita jumlahkan, hasilnya mengurangi total seluruh siswa di SD Merah Putih. Karena 265 ini adalah total dari kelas 1 hingga kelas 6. Maka bisa seperti ini nih kalau lebih rapi. 265 dikurang dalam kurung 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 45 ditambah 45. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Yang bisa bantu Pak Yazid hitung? Kita coba hitung ya. 40 tambah 45 jadi 85. 85 ditambah 50 maka menjadi 135. 135 ditambah 45 180. 180 ditambah 45 jadi 225. Oke. Maka di sini 265-nya kita turunkan tambah 225 kita kurangi maka hasilnya menjadi 40. Maka banyak siswa di kelas 4 ada 40 siswa. Seperti itu ya teman-teman caranya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Kelas manakah yang jumlahnya terbanyak? Wah, kelas mana ya? Betul sekali, yaitu jawabannya kelas 3. Teman-teman sudah pada bisa ya. Nah, ini pasti keluarkan nih soalnya. Nah, ada 5. Kalau yang bisa boleh di-pause, nanti coba dicocokin dengan jawaban Pak Yazid. Sebutkan nama kelas yang memiliki jumlahnya siswanya sama banyak. Wah, yang siswanya sama banyak ada di kelas berapa aja? Yaitu di yang 40 siswa, yaitu kelas 1 dan 4. Yang 45 siswa ada di kelas 5 dan kelas 6. Nah, karena ada 2 yang sama ya teman. Dan kelas 6 dan kelas 2 ya teman-teman ya. Berarti kelas, koreksi, berarti kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Wah, ini yang 45 ada 3 siswa ternyata teman-teman. Kelas 4, berapa jumlah siswa kelas 1 dan kelas 4? Tinggal dijumlahin aja teman-teman. Kelas 1 ada 40, kelas 4 ada 40. Sama dengan hasilnya jadi 80 siswa. Wah, gampang sekali. Nomor 5, berapa selisih siswa dari kelas paling sedikit dan kelas paling banyak? Yang paling banyak kelas berapa? Kelas 3 ada 50 siswa. Sementara yang paling sedikit yaitu berapa siswa di setiap kelasnya ada 40, yaitu di kelas 1 atau di kelas 4. Kita kurangin 50 dikurangin 40, 10. Berarti selisih siswa dari kelas paling sedikit dan kelas paling banyak adalah 10 siswa. Nah, seperti itu dia teman-teman cara mengerjakan soal latihan dalam diagram batang. Nah, untuk menambah kemampuan teman-teman dalam berhitung dan mengerjakan soal, teman-teman
bisa mengerjakan soal yang tertera pada podcastannya ya. Terima kasih. Setelah menyimak video ini sampai selesai, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.